Blow on mana blow on? Panggil blow on. On, duduk sini on. Orang Nih. tua saya itu kan Duduk sini dulu. Hindu, Pak. Hindu. Ya. Bapaknya apa ibunya? Bapak ibu Hindu, Pak. Ya. Jadi kan seperti Ini blow on nih. Ya. Itu pasti. Sama gue gak usah salaman on, sini aja on. Nanti gue ketularan blow on. Gitu, Pak. Ntar ditambahin sama Pak Kiai. Ayo Pak Kiai kasih tambahan nih. Jadi gini Bu. Nanti yang bimbing namanya Pak Blow. Kalau kami kan di sini kita baca Al-Quran, ya Bu ya. Nggih. Tapi semua itu tetap Allah yang mengabulkan, Nggih. ya Bu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya semangat aja Ibu ya, kabul semua hajat-hajatnya Ibu. Travel blow on dari Indramayu. Tepuk tangan dulu dong. Travel blow on. Jadi ibu itu fokus ke ibadah Bu. Enggak terkabul juga, ibu dapat pahala. Nanti ketemu di akhirat Bu. Tepuk tangan dong untuk Travel blow on. Dia datang ke sini jauh-jauh dari Wonosobo. Nggak nanya, hanya mau testimoni. Dia dagang kupat tahu. Kupat tahu. Rumahnya nggak punya. Dan alhamdulillah tadi privat sama saya khusus. Tapi penumpangnya dari Wonosobo. Jangan nginep di rumah saya Pak. Nginep di rumahnya Travel blow on. Untung dia nggak ketularan. Pertanyaan yang pertama, naik pangkat dari mayor ke letkol Pak Haji. Caranya gimana? Ya, Syarat kalau dari mayor naik ke letkol syaratnya cuma 5. 1, nggak boleh gerutu. Gerutu, mbaknya kan juara 1 kalau suruh gerutu. iya. Ke suami kalau ada suami, ke anak kalau ada anak, ke kantor kalau kerja di kantor. Nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Terakhir sedekah gaji terakhir sama remonnya. Saya nggak punya remon sekarang Pak Haji. Karena lagi ada masalah yang hukum militer itu Pak Haji, tinggal nunggu Ya, kalau banding. dapat remonnya berapa dulu? Dulu 38. Ya udah segitu. Pokoknya gaji sama remon disedekahin. Nanti pasti terkabul. Jadi 5. Gak boleh gerutu, gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Sedekahin ekstrim. Sedekah gaji terakhir sama remon. Ada lagi? Ada lagi yang keduanya, pingin dibebaskan dari militer sama gitu. Itu juga yang dibebaskan dari hukuman militer itu Pak Haji. Kan belum gerutunya belum di stop. Enggaknya kan gerutu. Oh iya. Terus ada modal 10 miliar. Ya kan belum dijalanin dulu, ini jalanin dulu. Jadi ilmunya jalanin, syukurin, nikmatin. Ini kan enggak. Jalanin, syukurin, nikmatin. Namanya kan proses. Kalau ini kan enggak, namanya protes. Saya pengen punya 10 miliar. Saya pengen naik pangkat. Saya pengen dibebasin dari hukuman militer. Kata Allah jalanin dulu. Nikmatin dulu, iya prosesnya. Ini kan protes. Protes tuh gini. Saya pengen bebas, pasti bebas. Saya nggak dihukum militer, pasti nggak dihukum. Saya punya modal 10 miliar, pasti punya modal. Kayak saya juga begitu. Ngajar kan gratis, emang bayar nih ngajar? Gratis, mau pesertanya 10, 20. Bahkan kalau di luar kota pesertanya bisa 300, 800, 400. Nggak bayar. Tapi kan saya harus punya Robicon. Gimana orang pasien yang nggak bayar punya Robicon gimana? Oh. Nggak takut saya. Saya punya anak namanya Fauji suka main air. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Jadi saya Robicon nggak beli. Kalau beli 1,7 M. Nah, saya Robiconnya dikasih sama Pak Haji Sultan. Pak Haji Sultan tuh yang utangnya 150 miliar lunas. Amin. Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Amin. Istrinya ngasih saya Mercy E250. Amin. Anaknya ngasih saya Honda Jazz terbaru kalau beli 380. Nah maksud saya ini semuanya. Jalanin dulu dong ilmu RDA, jalanin dulu. Kan namanya proses. Iya. Nikmatin dulu, nikmatin. Kan nikmat gak semuanya manis, pahit Iya. juga nikmat. Contohnya apa? Broto Wali. Waduh pahit bener. Sehat. Giliran kita minum air gula manis, akhirnya kontol kita nggak ngaceng. Iya kan? Padahal itu kan yang bikin nikmat para istri tercinta. Emang kenapa Ji kalau nggak ngaceng? Kalau dimasukin meleot-meleot. Maksud saya,
Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah, teman-teman taunya tuh nikmat itu manis. Bukan, pahit juga nikmat. Salah satunya broto wali. Ya kan? Atau bapak dan ibu nyayur bening. Atau ngesop. Ada buah pala. Itu kan yang bikin enak. Tapi kita kadang saking lahapnya buah palanya dimakan. Aduh. Apa? Itu nikmat. Nah maksud saya, coba dong nih jalanin, syukurin, nikmatin sambil bahagia. Ini kan enggak. Saya mau bebas hukuman, pasti. Amin. Saya mau ini, pasti gitu. Tapi kalau mbaknya apa-apa protes, saya mau bebas dari hukuman militer, pasti bebas, tenang Amin. aja. Amin. Kan ada ayatnya begini. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Mosok ngabulin mbaknya nggak bisa. Bisa lah. Amin. Jadi gimana dong Pak Haji biar gua nggak dihukum militer? Paksain mulai dari sekarang atau dari kemarin diterusin. Celana dalamnya dibalik, Sudah, Pak Haji. BH-nya dibalik. Sudah Iya, berjalan kan 3 saya minggu. tanya tuh sama lawyer saya. Iya. Lawyer, kalau sidang walaupun lo belain yang salah, kalau selalu menang, lawyer. Kan gue selalu pakai celana dalam dibalik, Ji. BH dibalik. Walaupun dia di pihak yang benar, dia kalah sama gue, Ji. Oh gitu? Oh iya dong, Ji. Praktekin ilmu lo, Ji. Jadi gue gak pernah. Jadi gue bayarannya terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang gue belain gak pernah kalah. Jadi apa ilmu? Celana dalam. Amin. Nah begitu juga Bapak kalau mau nawarin mobil, kalau Bapak pedagang mobil. Begitu juga Bapak kalau mau nawarin apartemen, kalau Bapak jualan apartemen. Jadi celana dalamnya dibalik. Kalau yang perempuan celana dalam dibalik, BH dibalik. Nanti orang yang kita ajak diskusi atau berdebat, dia langsung gini. Iya. Iya betul Pak Haji. Aku pernah testimoni begitu. Jadi kadang teman-teman bilang, masa sih Ji jangan celana dalam dibalik, BH dibalik aja. Di persidangan kalau bisa menang. Lo tes dulu, jangan protes. Proses bos. Lo tuh terlalu jual, mulutnya tuh cangkemnya. Gak boleh. Apa susahnya celana dalam dibalik demi sidang menang? Apa susahnya pakai BH dibalik demi sidang menang? Ya kan? Iya. Yang penting kan menang. Walaupun orang bilang, lu gila lu. Dari pagi BH lu dibolak-balik. Itu kan guru gue emang suka begitu, Haji Dwi. Oh iya. Tapi kan walaupun dia nggak waras, dia pakai Robicon. Daripada lu waras pakai Pajero. Nggak level Pajero. Nggak level juga Fortuner. Hari gini trennya ya Robicon. Kedua, ada orang Arab Saudi yang anaknya nakalnya anggujubillah min dalik. Siapa namanya? Syekh Sudais. Syekh Sudais kecil kalau ada tamu pasti makanannya disiram pasir sama Syekh Sudais di dapur. Akhirnya mamanya ngomong begini, Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal jadi imam Masjidil Haram. Sekarang terkabul. Imam Masjidil Haram namanya Syekh Sudais. Apakah dia pintar? Kayaknya dia juara blow on nomor 1 di Arab Saudi. Tapi kok jadi imam besar? Ya karena sumpah serapah emaknya ngomongnya yang benar. Ini kan kita kalau sumpah serapah ngomongnya yang negatif. Akhirnya negatif. Pak Haji bisa gak aku nyumpahin suami aku? Para istri? Boleh. Bapak kau dipanggil denger. Kalau bapak dipanggil nggak dengar, pokoknya kontolnya ngaceng. Daripada berobat ke Maerot berapa juta, kenapa nggak kita ngucap aja gratis? Ketimbang cuman ngerasin alat kelamin, kenapa mesti ke Maerot? Cuman ngerasin alat kelamin, kenapa mesti beli jamu kuat Jakarta Bandung? Mendingan kita ngucap. Bapak, kalau lempar baju, pokoknya kalau malam kontolnya ngaceng. Ah gitu aja. Kan suami suka lempar baju kan. Kalau baju kotor namanya suami. Nah kita kesel. Kenapa nggak kita jadi doanya? Kan suami langsung hore. Mendingan aku lempar terus biar didoain. Saking loncat-loncat kejepit nggak bisa ngaceng juga. Cuy. Ada lagi? Ini Pak Haji kan lihat testimoni waktu itu saya mandi pakai air pandan itu masih terus lanjut aja. Terus Mbak sampai terkabul. Amin. Nanti udah terkabul.
Nggak usah mandi lagi. Nanti ada kasus lagi, mandi lagi. Gitu. Pokoknya apa fungsinya mandi pandan? Mandi pandan itu fungsinya kalau kita jelek itu nggak kelihatan jeleknya. Kalau kita bau busuk nggak ketahuan bau busuknya. Jadi wangi aja. Bawaannya kita pengen dipromosiin aja. Bawaannya kita pengen ditenteng sana tenteng sini aja. Padahal kita udah bikin kesalahan fatal. Iya. Ada, gak usah gue sebutin namanya. Zaman tahun 60-an itu ada yang nyelundupin beras di Kerawang. Gak usah gue sebut namanya. Bisa jadi presiden gak? Jadi tuh. Siapa namanya gak usah disebut lah. Lihat aja sejarahnya dulu. Ya kan? Gitu. Jadi intinya mandi pandan. Mandi pandan. Mandi pandan. Pandannya nggak usah direbus. Enggak, Langsung 9 dimasukin. lembar, Iya, diikat 9 karet. Kalau pakai shower diikat. Oh, iya. Kelebihannya mandi pandan apa sih Ji? Walaupun kita udah bikin kesalahan, orang lupa sama kesalahan kita. Nama kita terus bisa jadi presiden. Ya kan udah contohnya, udah nggak usah sebutin namanya. Amin. Ada lagi? Sudah. Oke, sebelahnya nama Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama. Nama Bu Ani dari Pekalongan, Pak. Ya, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya, saya pingin hutang saya lunas, saya bisa bayar UKT untuk anak saya kuliah, Pak ya. Terus Maksudnya saya pertanyaannya apa? ya hutang lunas dan biar saya bisa bayar UKT untuk anak saya kuliah. Kan mbaknya tinggal nyimak yang di RDA Iya, saya sudah menyimak. Gini Pak, Jadi jangan ditanya lagi, Alhamdulillah. kan itu ringan. saya sudah melakukan 2 minggu. Saya pernah sekali Pak, saya sedekah untuk sembelih anak yatim itu. Alhamdulillah. Saya sih enggak itu ya Pak, maksudnya saya ikhlas. Tapi saya besoknya saya kok, loh saya kok dapat ganti gitu loh Pak, saya alhamdulillah gitu. Emang mbaknya yang jalani ilmu RDI apa? Saya jam 00 mandi. Mandi. Ya, Terus sama- telanjang apa enggak? Telanjang. Ya iya harus telanjang. Ada tuh di grup nanya Pak Haji, Iya. aku mandi telanjang enggak? Masa Iya. pakai cawat? Ya enggak Iya. bisa lah telanjang. Telanjang. Terus Tapi di kamar mandi kan? iya di Bukan kamar di teres mandi. kan? Enggak, di kamar mandi. Terus kemarin ya Pak, mungkin gini, saya ngajak suami Pak. Waktu itu yang lihat kan cuma saya. Suami saya tuh ya mungkin percaya apa enggak ya gitu. Saya kemarin habis sholat tahajud, saya terus subuh, saya pakai itu Pak, saya punya uang tapi bukan punya uang saya. Saya pakai centong saya rumah sendiri ya. Saya bilang datang ya, nanti ibu pingin kesini biar ada rezeki. Datang. Ada. Ada, alhamdulillah itu jam 12 siang itu ada yang nyari saya Bu. 15 tahun tuh dia belum bayar enggak, gambar dulu almarhum suami. Ini kan suami saya yang nyambung Pak ya. Yang almarhum itu pernah gambar. Suami yang kedua? Ya, pernah gambar. Katanya Gambar wanita telanjang atau bukan. apa? Oh bukan. Dia bukan Bu, dia Saya taunya pikirannya telanjang. gambar kayak telanjang. peta itu dia kan kerjaan di PBB. Iya. Mungkin apa ya itu sket tanah desa. Pemetaan. Iya, gitu. Saya kaget. Pak Bu Ani, iya. Saya cari jenengan loh, ada apa ini tuh saya tuh nggak bisa tidur. Baru-baru ini saya nggak bisa tidur. Kenapa Pak? Saya tuh dulu belum bayar gambarnya suaminya jenengan, bilangnya gitu. Loh, apa ya 15 tahun Pak, padahal saya tuh nggak tahu nggak apa. Saya dikasih uangnya sebesar yang saya centong itu. Yang dicentongin berapa? 1 juta. Terus? Saya buka amplopnya ternyata 1 juta. Tepuk tangan dong. Gitu Pak. Nah, terus saya kan karena saya niatnya ke sini lah, saya siangnya itu sama bapaknya, ayo saya diantar ke sini. Terus saya naik bis, tapi apa Pak, mungkin karena bapak itu belum itu ya. Belum nyambung. Iya, belum nyambung. Sefrekuensi. Dilalai saya ke sini tuh ya Allah, saya tuh sampai comal.
saya baru tahu kalau saya itu nggak bawa dompet. Iya. Lah saya, Sendiri tuh sampai Comal. iya ini mau turun. Bapak turun aja, ngapain? Kita kan nggak bawa dompet. Terus akhirnya enggak, saya harus ke sana. Terus saya teringat, oh gini caranya gini. Saya ngambil anak saya di rumah, tolong ibu itu uang yang di dompet di store tunai. Nah, terus di store tunai Pak, di store tunai ya wes, terus akhirnya lah ibu kan nggak bawa ATM. Terus saya bilang sama suami saya, kamu bawa ATM nggak? Ada, tapi kan nggak ada isinya. Terus saya Pak mantennya tak, ya udah nanti ambilnya di ATM, tak transfer ke dia. Terus saya di pemberhentian Sinar Jaya Bu, mau tak ambil, lah tak masuk ke itu kok ATM Anda expired gitu Bu. Saya tuh ya Allah kok saya mau ke sini sudah dikasih rezeki gitu kok nggak bisa Bu, saya sampai Jadi ketinggalan. ATM suami expired. Iya Pak. Bukan suami yang expired. Bukan. Lah terus akhirnya saya tuh sampai tadi malam itu Bu, lari-lari ketinggalan bis Bu. Iya saya Bu, ya Allah tapi saya harus sampai sini, Pak. Terus akhirnya ya udahlah di M-Banking saya masih ada sisa, tapi kan ternyata itu bisa untuk ambil uang kan, yang pakai HP kan ya. Lah itu tapi kan saya harus cari ATM BCA saya jalan ada, saya tuh jalan sampai ke sana. Ya Allah, alhamdulillah saya baru dapat. Soalan ada Bogor. Iya, terus Nyebrang saya, dari iya, Baranang terus Siang. saya baru nyampe sini pas Pak Haji mau pulang itu, saya aslinya mau ketemu itu. Oh tadi malam. Iya, jadi saya siang tuh tadi udah mau pulang, tapi saya pengen ketemu Pak Haji, saya pengen, maksudnya saya kok 2 minggu saya mengikuti, ya kok, maksudnya, ya sedikit-sedikit saya sudah bisa itu Pak, maksudnya saya kok enggak apa-apa kok langsung itu loh Nah, sampaikan. saya, gitu. coba ibu ingat-ingat, ibu Ya. ingat. Selama perjalanan dari rumah ke sini, ibu ada nggerutunya enggak? Kan Saya ada. enggak, saya mungkin, saya tuh aslinya Pak niat ke sini, tapi Bukan, selama ibu mau berangkat dari rumah ke sini ada nggerutunya enggak? Ada. Apa mungkin. tuh? ATM-nya enggak bawa, dompetnya. ATM-nya expired, Iya. dompetnya enggak bawa. Gitu. Jadi Iya. terus ibu batin apa-apa saya, suami saya nggak cekatan atau gimana, nggak boleh. Iya. Ibu bersyukur Bu punya suami stok lama, limited edition, expired, kadaluarsa. Karena udah nggak keluar lagi produknya 2024, jadi ya. Betul, ya gitu. Jadi ibu coba Bu, ini berlaku semua ya. Ya. Bisa gak kalau pengen terkabul, nggak boleh nggerutu. Nggerutu apa sih? Mau ngisi bensin, pom bensinnya habis, Pertalite, adanya Pertamax Turbo. Sementara uangnya kita nggak cukup kalau beli Pertamax Turbo, paling cukup belinya 5 liter. Karena duitnya mau diisi Pertalite, itu juga nggak boleh nggerutu. Kenapa Pak Haji nggak boleh nggerutu? Kalau ilmu RDAY, gede gerutu apa gede hajat? Kan gede hajat, nah gerutunya dihilangin dulu. Sekarang kalau gerutunya Pertalite berapa sih? Misalkan Pertalite, berapa Pertalite? 10.000. Pertamax Turbo berapa? Hah? 15.000. Nah, apa selisihnya sih? Cuman 10.000 sama 15.000, 5.000. Sementara hajat kita 10 miliar sebulan. Ininya jangan digedein gitu loh. Orang di Pertalite 10.000, Pertamax Turbo 15.000 kan cuma 5.000. Ini kan 10 miliar. Ini aja yang dilihat. Jadi ayatnya apa kalau di Al-Quran? Ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi jangan lihat murkanya dong. Kita lihatnya murka. Pom bensin apa iki? Jarene mentereng kok Pertalite kosong. Kata orang Jawa ngomongnya begitu. Orang Betawi ngomongnya lain lagi. Maksudnya saya, memang nggak ada Pertalite, ya udah diisi Pertamax Turbo aja. Kan cuma selisih 5.000. Yang tadi kita mengisi 20 liter, ya udah ngisinya cuman 15 liter atau 12 liter. Tapi kan yang 10 miliar nanti di depan mata cair. Amin. Coba nih diingat-ingat atau dititeni nih. Rahmatku lebih besar daripada murkaku.
Apa tuh murka? Jengkel sama anak, jengkel sama suami, jengkel sama pimpinan kalau kita kerja, jengkel sama tetangga kalau kita bertetangga, jengkel sama piaraan kalau kita punya ayam, ayamnya masuk ke dalam, terus ngeseng, hush, ayam ngerti dipelihara, ngeseng sembarangan. Kan dia otaknya beda sama kita. Iya. Kalau otaknya ayam pinter, mungkin ayamnya jadi pincapnya BC atau ayam. Karena blow on ngising di mana-mana sehingga dia jadi peliharaan. Kesel sama pembantu, udah diajarin, udah diwarain, Mbak, ini begini loh Mbak, ini iya Bu, iya. Ulangi lagi kesalahan, akhirnya kita kesel. Kamu nih Mbak, kalau dikasih tahu, kata Allah, bos, kalau itu pembantu kamu yang perempuan pinter, pastilah jadi pincapnya BCA Pekalongan. Karena blow on jadi pembantu kamu. Ini enggak, kita kesel aja. Pembantu enggak pinter-pinter. Itu gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Nah, jengkel sama pembantu tuh jangan diinget-inget. Karena kan rahmatku lebih besar daripada murkaku. Mbok murkanya itu jangan diinget-inget gitu loh. Kesel sama pimpinan, kesel sama suami, kesel sama anak, kesel sama pembantu, kesel sama tukang sayur. Tukang sayur dimarah-marahin karena telat. Ya mungkin karena tukang sayurnya bangunnya kesiangan sehingga dapat dagangannya juga siang. Sehingga dia ngider siang. Sementara kita mau berangkat, mau masak. Yuk. Kalau ditungguin aja kamu telat yuk. Kata Allah, kamu gede hajat apa gede cucu moncong kamu? Gede hajat. Allah ya udah jangan muncul-muncul. Kita muncul-muncul. Janganlah. Nyambung gak maksud saya? Rahmatku, ingat-ingat nih kata-kata saya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Makanya kan kemarin tamu-tamu bilang, Pak Haji, kalau aja saya punya uang 1 miliar, kayaknya hutang saya semuanya lunas, selesai masalah saya, plong hati saya. Tapi gimana Pak Haji? 1 miliar ini buat saya besar, buat Pak Haji kecil. Jangankan buat saya, buat tamu saja kecil. Kamu masalahnya apa? Rumah saya mau dilelang Pak Haji, rumah saya mau dilelang. Kalau nggak ada 1 miliar, besok rumah saya mau dilelang. Lalu yang dipikirin lelangnya sih, jangan dipikirin lelangnya. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Yang dipikirin umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Karena yang nanya laki, kontol panjang. Itu dulu lah. Kamu mau alat kelamin kamu segini? Masuknya cuma jelus-jelus. Nggak mau lah, kalau bisa panjangin 15 cm. Oh 17. Oh 17. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, alat kelamin panjang. Panjang. Maksud saya, mbok yang dilihat rahmatku. Jangan dilihat mau dilelang, Pak. Bapak jangan lihat mau dilelang. Tapi kalau saya punya 1 miliar, semua selesai Pak Haji. Ya udah, tadi barusan tamu saya perempuan ngebel. Pak Haji, ada gak tamu dari Pekalongan, laki-laki yang rambutnya pendek, tinggi, tegap. Kalau dia mau, saya kasih duit 10 miliar Pak Haji hari ini. Syaratnya apa Bu? Gantiin suami saya yang udah koma di ICU. Tinggal nunggu ajal aja Pak Haji. Makanya saya mau tawarin mbaknya. Gitu. Jadi suami mbaknya gantiin pasien saya yang udah koma. Nanti mbaknya dikasih 10 miliar. Nggak apa-apa mbak, nikah yang kedua buat tumbal mbak. Aku nggak ketemu peline lagi. Enggak lah. Intinya gini. Jangan dipikirin murkanya Allah dulu. Tapi yang dipikirin rahmatnya. Apa tuh murka? Misalkan mbaknya mau dihukum militer. Apa tuh murka? Pangkat nggak naik-naik. Apa tuh murka? Apa tuh murka? Apa tuh murka? Itu jangan dipikirin dulu. Saya juga nggak pernah mikirin Pak. Nyantai aja. Kenapa? Orang pasti dikabul kok.
Pasti dikabul, nggak mungkin. Kalau Allah nggak dikabulin, dia punya hutang sama kita. Kan ada tulisannya di Al-Quran. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi kalau sampai Allah nggak kabulin, Allah hutang sama kita. Nanti di akhirat nanti kita nanya, Allah kok aku minta nggak dikabulin? Kan ada ayatnya. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Karena kita gede jengkelnya, Allah bisa jawab. Ya kan kata Pak Haji dikasih tahu, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Kamu yang dipikirin murkanya aku. Nah coba mbaknya jangan pikirin. Apa tuh murkanya Allah? Kontrakan belum ada yang bayar. Kontrakan belum laku-laku. Jual aset belum laku-laku. Itu jangan dipikirin. Gembira aja. Emang bedanya orang gembira sama nggak gembira apa sih Pak Haji? Kalau kita gembira, itu hatinya buka. Sehingga rahmat, hidayah, ridhonya, rahmat, hidayah, ridho, berkahnya masuk. Kalau kita nggak gembira, dia nutup. Tuh nutup. Kalau nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya nggak bisa masuk. Apa sih bedanya kalau gembira apa nggak gembira? Kalau orang gembira, rumahnya, sertifikatnya ada di kita. Punya motor ada BPKB-nya di kita. Punya mobil ada BP-nya di kita. Punya rumah luas. Minimal 500 meter. Syukur-syukur 1000 meter.